Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mata kuliah kecerdasan buatan pada pertemuan hari ini sudah masuk pada pertemuan yang ke-12. Pada yang pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai learning from observation, pembelajaran dari observasi yang nanti kita pelajari. Jadi gambaran yang akan kita pelajari, yang pertama adalah learning agent, inductive learning, decision tree learning, yang ini nanti sudah masuk ke dalam algoritmanya. Lalu boosting ini mengenai of the self classification algorithm. Coba nanti kita lihat ya. Slide kali ini sama seperti slide-slide sebelumnya, merupakan referensi dari Michigan State University. Mengenai learning agent, bisa saudara lihat beberapa kadang-kadang kita ingin menginvestasikan waktu dan effort dalam pencarian mengenai feedback yang berasal dari lingkungan kita, dari kegiatan-kegiatan kita yang mana in order to improve, agar supaya meningkat kegiatannya, lalu kita akan dapat secara efektif mengoptimalkan kemampuan kita di masa mendatang atau masa depan. Jadi ada sebuah feedback di sini, garis bawahi, kata kuncinya adalah observasi di sini untuk apa? Untuk mendapatkan feedback dari lingkungan kita. Seperti saat saya mengajar seperti ini, apa feedbacknya? Saudara bisa memahami dengan baik sehingga perlu ada penugasan. Nah, di dalam learning agent di sini ada sebuah gambar. Di sini adalah agennya. Ini adalah sistem dari agennya. Lalu ada environment, di mana environment ini adalah kegiatan yang tempat kegiatan yang akan menjadi perlakuan kita ataupun action kita yang mana memerlukan performance standar. Di sini ada sebuah kritik. Lalu learning element, problem generator, yang mana terdapat juga performance element. Performance element ini nantinya akan mengaktifkan efektor yang menggerakkan atau membuat action kepada environment. Feedbacknya bagaimana? Hanya ada sebuah sensor di dalam agen tersebut. Sensor ini akan memberikan inputan pada performance element dan kritik. Jadi ada dua nanti. Ada dua pembagian datanya. Data yang nanti dilakukan di sensor, yang didapatkan di sensor, ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama masuk ke dalam critical. Critical itu berarti nanti adalah bagian atau operasi yang nanti melakukan evaluasi ataupun ingin mendapatkan feedback sehingga nanti kita bisa mengukur performance elemennya. Nah ini ya, di sini ada learning element sebagai pembelajaran elemennya. Apakah nanti dilakukan perubahan atau sebuah pengetahuan di sini. Lalu learning goal-nya, tujuannya di sini adalah program generator yang nanti akan melakukan sebuah eksperimen. Sehingga eksperimen itu akan menggerakkan performance elemen, apakah ini benar-benar nanti akan kita rubah sebuah inputan yang mana kita evaluasi, kita dapatkan pengetahuannya untuk menggerakkan kepada efektor. Efektor di sini yang akan digerakkan untuk merubah sebuah environment. Nah, learning element di sini memiliki desain learning element di sini efektifnya adalah berdasarkan dari komponen-komponen performance element, yaitu pembelajaran, contohnya adalah pembelajaran untuk learn to stop,
belajar untuk memberhentikan traffic light. Apa feedbacknya? Feedbacknya di sini adalah available to learn this component, yaitu visual feedback from ya, ini from kamera di sini. Lalu representasinya adalah biasa yang kita gunakan komponennya seperti logic, probabilistic, description, dan atribut. Nah, ini adalah desain pada pembelajaran elemen yang digunakan untuk learning element, elemen-elemen pembelajarannya yang digunakan untuk mendapatkan learning optimization di situ. Tipe-tipe jenis feedbacknya ada supervised learning, ada unsupervised learning, dan reinforcement learning. Reinforcement learning itu gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning ini mengkoreksi jawaban pada setiap label. Label itu berarti kelasnya. Kalau unsupervised learning mengkoreksi answer yang tidak kita berikan informasi sebelumnya. Tidak ada informasi yang kita berikan sebelumnya. Lalu di sini ada occasional reward, atau di sini adalah kalau terjadi sebuah kejadian perlu diberikan sebuah reward ataupun penghargaan terhadap pembelajaran action yang kita lakukan. Dua jenis learning object categories. Ada dua jenis training set. Example-nya dua contoh dari learning object categories yang bisa kita lihat di sini. Ada dua training set, dua kelas di sini ya. Nah, ini gambar wajah ini ya. Gambar wajah dan gambar hewan yang nantinya mungkin menjadi objek recognition. Apakah ini adalah wajah manusia atau wajah hewan di sini ya. Di sini data ujinya. Nah, ini apa ini? Ini adalah data yang nanti kita masukkan ke dalam database ya. Database yang nantinya kita gunakan untuk membentuk sebuah model kalau ini. Nah, ini database-nya secara awamnya seperti itu. Nah, ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam database untuk bisa mendeteksi objeknya apakah ini adalah gambar dengan kelas yang sama, yaitu gambar hewan maupun gambar manusia. Nah, itu adalah pembelajaran yang pertama. Ini gambar apa ini? Objek apa ini? Nah itu ya. Ada sebuah gambar yang hampir mirip dengan data testingnya ya, seperti itu. Ini berarti kita akan mengenali objek tersebut di dalam sebuah gambar. Inductive learning, kita belajar inductive learning, pembelajaran secara induktif. Simple formnya adalah belajar dari sebuah fungsi melalui contoh yang kita dapatkan. F di sini adalah targetnya ataupun outputnya. Example di sini contoh untuk formula pasangannya di sini adalah X, goal-nya atau target function-nya. Problemnya di sini adalah menemukan sebuah hipotesa H. Contohnya adalah H, apakah nanti equal sama dengan F ataupun targetnya. Yang kita berikan di sini adalah training set sebagai contoh. Metodenya bagaimana di dalam inductive learning? Kita akan construct atau adjust H untuk mendapatkan persetujuan dengan tujuannya di training set ataupun data-data yang akan kita latih membentuk sebuah model. Hal di sini secara konsisten jika itu disetujui pada target yang kita berikan. Nah, ini adalah contoh curve fitting graphic curve di mana ada sebuah inputan dan targetnya. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat di sana gambar grafiknya diberikan garis lurus. Nah, garis lurus. Lalu juga ada yang garis kurva karena kita melihat pola dari target kita ya. Target kita.
Nah, setelah itu grafik yang kedua seperti sinusoidal atau grafik sinus yang memiliki puncak dan lembah di sana. Nah, gambar-gambar ini merupakan konsep dari inductive learning method, di mana mengikuti pola dari target yang kita dapatkan. Nah, yang mana kurva yang paling bagus? Nah, di sini Occam's razor di sini memilih the simplest hypothesis consistent with data. Jadi kemungkinan adalah garis lurus yang berwarna merah tersebut. Nah, kita masuk ke dalam decision tree. Algoritma decision tree. Problem dari decision tree di sini adalah membagi apapun untuk menunggu sebuah tabel di dalam restoran. Berdasarkan dari atribut-atribut 1 sampai 10 itu. Nah, bagaimana menentukan whether to wait for a table at restaurant. Nah, ini nih. Bagaimana menentukannya? Atributnya satu adalah alternatif, apakah di sana memiliki alternatif restoran yang terdekat. Terus ada bar atau cafe di sini. Is there comfortable bar area to wait in? Apakah ada sebuah cafe di sana yang kita bisa tunggu di dalamnya? Friday or Saturday, apakah kita akan melakukan pemesanan restoran pada Friday or Saturday? Apakah kita hungry? Itu atribut yang keempat. Terus patrons di sini adalah number of people, banyaknya orang di dalam restoran tersebut. Harganya range-nya berapa? Apakah di sana hujan? Atribut yang nomor 7. Pemesanan, apakah kita sudah memesan? Lalu jenis restorannya, atribut ke-9, dan 10 waktu tunggunya kira-kira berapa lama. Nah, ini akan kita mencoba untuk memahami algoritma decision tree dengan 10 atribut tersebut. Permasalahannya tadi ya, bagaimana kita menentukan a table at restaurant, pemesanan pada restoran mana yang akan kita pilih di situ. Atribut berdasarkan atributnya kita representasikan. Contohnya di sini adalah boolean discrete untuk memilih atribut values-nya. Situasinya di mana kita akan menunggu atau tidak akan memesan sebuah restoran ya. X1 sampai X12. Nah, di situ ada data X1 sampai X12. Lalu di sini adalah true, false, false, true. Sum full, nah ini harga range-nya ini kalau dolarnya banyak berarti dia agak mahal gitu ya. False, false itu berarti tidak. Apakah hujan? Tidak. Rest ya, rest di sini apa tadi? Reservasi. Apa kita harus memesan? Nah itu ya. Nah ini target weight-nya. Jika ada atribut seperti ini, true, false, false, dan lain sebagainya, kita tunggu. Kita melakukan booking restoran di sana. Kalau false tidak, true kita tunggu. Nah, seperti itu ya jenis klasifikasinya. Nah, ini adalah decision tree, one possible representation for hypothesis. Jadi di dalam decision tree ini kita melakukan hipotesa. Hipotesa itu adalah kesimpulan sementara yang mana nanti akan kita uji. We imagine someone talking a sequence of decision. Contohnya di sini, here is the true tree for deciding whether to wait. Apakah kita akan rela untuk menunggu? Patrons. Nah, ini grafiknya ya. Patrons, non, some. Apakah ada banyak orang di sana yang ada di restoran? Ini full. Nah, kalau full, berapa estimasi waktu tunggunya? Nah, ini alternatif reservation. Nah, itu kalau kita buat algoritmanya, gambaran grafiknya decision tree seperti ini, gitu ya. Terus cara bacanya bagaimana? Jika hujan, nah, lalu di sini jika hujan, nah, lalu apakah ada alternatifnya? Ada. Nah, ini adalah alternatif ya, alternatif restorannya.
Apakah kita lapar? Nah, ini dia akan bekerja saat kita lapar ini dan memiliki alternatif. Apakah harus memesan? Nah, ini memesan. Nah, ini. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, jadi sebuah restoran ini cara bacanya bagaimana, Pak? Sebuah restoran itu akan dipesan ya, akan kita rela untuk menunggu jika ada sebuah kafe di sana. Lalu kita kita pesan secara online. Nah, secara online ya, bahasanya seperti itu. Terus apakah kalau tidak memiliki alternatif ini di sini ya tidak memiliki alternatif, kita jadi bisa dibeli karena ada sebuah kafe di sana dan kita sudah memesan di sana. Nah, tidak ada alternatif, tapi waktu tunggunya 30 sampai 60. Tetapi kalau waktu tunggunya 10 sampai 30, apakah kita hungry? Oh iya, tentu saja ada alternatif. Nah, alternatif. Walaupun saat kita hungry dan ada alternatif, hujan tetap kita lakukan pemesanan pada restoran tersebut. Otomatis jelas waktu tunggunya 0 sampai 10 otomatis dipesan kalau ini. Paham ya di sini ya? Dia tidak akan pattern di sini apa tadi? Pattern. Number of people in the restaurant. Dia tidak akan memesan jika tidak ramai di sana. Jadi sebuah restoran itu bisa dikatakan dia bisa kita rela untuk menunggu karena banyak orang di sana dan juga beberapa orang ada di sana. Tetapi kalau tidak ada orang, indikasinya adalah kita tidak mau memesan, berarti tidak enak makanan di situ kan seperti itu. Nah, ini adalah cara pembacaan dari algoritma decision tree jika kita melihat grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah hipotesanya. Nah, begitu. Ekspresifnya, secara expressiveness, ya, decision tree can express any function of the input attribute. Jadi dia bisa membaca semua ekspresi dari semua fungsi di dalam input atributnya. Contohnya di sini adalah fungsi boolean. Kita akan memesan tabelnya. Nah, pet leaf-nya seperti itu. Seperti itu ya. Trivially, ada consistent decision tree for any training set with one pet. Pada leaf itu berarti cabang masing-masing contoh di sini. Tapi kemungkinannya tidak akan secara generalize kita memberikan contoh yang baru. Kita lebih menyukai menemukan compact decision tree. Kita tidak ingin mengingat kembali data-data yang kita inputkan. Kita ingin menemukan struktur di dalam data tersebut. Jadi penting di sini sebuah data dan atribut itu ada nilainya. Jika ada salah satu data yang missing di sini, nah ini struktur datanya tidak bisa kita temukan sehingga tidak bisa kita tampilkan di dalam grafik tersebut. Ini ruang dari hipotesis. How many distinct decision tree with n boolean attribute? Yang pertama kita jawab sebanyak dari fungsi booleannya, sebanyak dari tabel truth distinct-nya dengan formula 2 pangkat n sama dengan 2 kuadrat pangkat n lagi. Nah, di situ adalah jika kita memiliki 6 boolean atribut, lah itu banyak ya. Ada berapa triliun pola data yang ada kita berikan atau kita dapatkan di sana. Nah, ini adalah hipotesanya. Jadi ini untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan grafiknya ini. Hipotesisnya itu. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita decision tree learning. Apakah di sana ada banyak kemungkinan trees atau cabang di sana? Dapatkah kita secara aktual mencari pada semua ruang? Solusinya di sini adalah dengan melakukan pencarian greedy. Tujuannya dari decision tree learning adalah menemukan a small tree consistent with the training example.
Konsepnya adalah secara rekursif perulangan memilih most significant yang memiliki signifikan atribut dari cabang pohon tersebut. Memilih sebuah atribut. Bagaimana memilih sebuah atribut di dalam decision tree? Idenya adalah a good attribute dipecah dari contoh-contohnya ke dalam subset yang memiliki ide all positif or all negatif. Nah, patron or type. Nah, itu di sini ya. Terus ada jenis dari restoran tersebut. Nah, itu. Menggunakan informasi teorinya, bagaimana mengukur entropi untuk menjumlahkan uncertainty in probability distribution. Nah, berdasarkan pusing bias koin, jika kita akan melakukan sebuah toss, pengujian the coin, kita seringnya frekuensinya adalah head. Kalau ini koin ya. Koin dari luar negeri mungkin ada kepala dan burung gitu ya. Nah, itu adalah probabilitasnya adalah 0,5 atau 50% seperti itu. The uncertainty di sini pada any actual outcome diberikan di sebuah entropi. Catatannya di sini uncertainty is 0 jika probabilitasnya adalah 0 atau 1, maksimal jika kita memiliki P di situ, fair coin, yaitu adalah 0,5. Using information theory, if there are more than two state, nah itu ada dua keadaan, lebih dari dua keadaan, kita memiliki, nah itu entropi sama dengan negasi P sama dengan S, dalam kurung S sama dengan 1, di-lock-kan, seperti itu. Sehingga nanti kita jumlahkan dari P yang memiliki atribut S di sana. Sehingga nanti besarnya itu adalah 1, karena hasil dari log adalah 0,0, sehingga nanti untuk penjumlahan dari P tersebut memiliki maksimal nilainya adalah 1. Nah, ini adalah formulanya untuk mendapatkan entropi yang nanti kita berikan. Entropi di sini untuk mendapatkan apa? Ini pengukuran di sini untuk penjumlahan uncertainty probability distribution. Yang mana nanti untuk menentukan apa? Ini cabang mana yang akan kita perlukan atau kita ambil. Jika memiliki nilai entropi yang besar, di situ akan kita pilih di sana. Nah, ini adalah pembacaannya atau cara kerjanya. Ini contoh soalnya ya, bisa saudara baca sendiri dan bisa saudara praktekkan. Bagaimana jika kita melakukan in some leaf, pada beberapa cabang there are no example, tidak ada contoh. Bagaimana jika keadaan tersebut jika tidak ada cabang yang memiliki contoh? Kita harus memilih true or false berdasarkan dari nilai number positif atau negatif dari contoh di atasnya atau cabang di atasnya. Your parent itu cabang di atasnya. Jika tidak ada atribut yang tersisa, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kondisinya adalah two or more example have the same attribute but different level. Kita bisa memilih, kita memiliki error atau noise, stop and use majority vote di situ. Nah, ini adalah langkah yang harus kita lakukan jika tidak ada atribut yang tersisa. Kita harus berhenti dan menggunakan majority vote di situ. Boosting, nah ini algoritma yang lain. Main idenya adalah mentraining classifier di sequences atau antrian di sini. Di urutannya ya. A new classifier should focus on those cases which were incorrectly. New classifier seharusnya fokus pada kasus-kasus yang memiliki klasifikasi yang tidak benar pada last round, pada akhir-akhir. Kita akan mengkombinasikan classifier dengan mengizinkan mereka untuk vote, memilih
final prediction. Masing-masing klasifikasi ini dapat seharusnya dapat secara lemah di sini ya. Kita apa ini? Kita pilih ya, only one node decision sum contohnya seperti itu. Ini adalah contohnya di sini. This is line one simple classifier saying that everything to the left and everything to the right. Nah, itu. Kalau yang tanda negatif itu berarti to the right, yang positif berarti to the left, gitu ya. Wah, itu polanya seperti itu. Nah, ini decision sum untuk algoritma, jalannya algoritma di situ. Kalau ini adalah ada bus. Nah, ini adalah K-nearest neighbor. Nah, pemahaman dari K-nearest neighbor merupakan klasifikasi yang simple lainnya. Idenya adalah melihat sekitar kita, bagaimana kita melihat mengklasifikasikan data dari tetangga kita. Klasifikasi di new data point berdasarkan majority vote pada nilai K neighbors-nya. Nah, itu kalau nilai K-nya kita tentukan ya. K sama dengan 4, terdapat C1 dan C2 klasifikasinya. Nyata C1 memiliki data sebanyak 75%, C2 25%. Nah, ini decision line-nya. Loh, bisa saudara lihat decision line-nya. Decision line diperlukan karena kita memiliki dua klasifikasi ya. Nah, ini adalah mengukur jarak metrik. Bagaimana kita mengukur jarak metrik secara dekat di sini. Yaitu berdasarkan pada problem yang akan kita pilih untuk appropriate distance metriknya. Nah, itu ada dua pengukuran distance-nya, Hamming distance dan scale Euclidean distance. Kalau yang Hamming itu berarti mendapatkan nilai yang absolut, tidak ada nilai negatif di sana, ya, karena dia discrete. Kalau yang scale Euclidean distance, nah itu otomatis ada nilai negatifnya juga di sana, karena tidak bernilai absolut di dalam formula tersebut ya. Kita lihat di dalam formulanya. Nah ini, kalau ini demonya dengan MATLAB ini. Kalau kita sudah dengan melakukan apa namanya bahasa pemrograman Python. Ada logistic regression di sini. Fit a soft decision boundary between the classes. Nah itu ya, logistic regression. Kalau itu satu dimensi, itu dua dimensi seperti itu. Di sini ada fungsi dari sigmoid. Nah ini ya, untuk mendapatkan garis tersebut, bagaimana cara mengukurnya? Otomatis kita punya pilihan ada sigmoid. Nah di situ contoh dari sigmoid. Lalu cross validasi. You are ultimately interested in good performance on new unseen. Jadi cross validasi di sini untuk mengevaluasi dari model yang sudah kita bentuk ya. Nah, wah, kalau ini demo, ini bukan, kita nggak melakukan demo ya. Nah ini summary-nya. Learning agent bagaimana formulanya, yaitu penjumlahan performance element ditambah learning element, sehingga dibentuklah mendapatkan nilai dari pembelajaran agen untuk bisa mendapatkan sebuah feedback tersebut. Pada supervised learning, tujuannya adalah menemukan simple hipotesis yang memperkirakan konsisten pada contoh trainingnya. Decision tree di sini, kalau kita lihat decision tree yang kita pelajari, ditambahkan juga boosting, di mana nanti di dalam learning performance-nya, prediction accuracy adalah pengukuran pada data set-nya, tesnya. Dan ini adalah apa namanya slide yang terakhir. Setelah ini silahkan silahkan memantau new discussion. Akan ada pertanyaan dari saya, tolong direspon, direply, sehingga itu bisa memberikan feedback yang baik mengenai keaktifan. Dua pertemuan sebelumnya tidak ada new discussion, tidak ada jawaban dari saudara, yang mana soalnya sudah saya berikan di dalam video, tetapi saudara tidak respon.
Sehingga untuk pertemuan kali ini, untuk mendapatkan feedback, otomatis saya akan berikan soal yang nanti saudara bisa kerjakan. Terima kasih untuk pertemuan ke-12 kecerdasan buatan pada hari ini. Jangan lupa untuk melihat new discussion di dalam diskusi teori yang ke-12 untuk pertemuan kecerdasan buatan kali ini. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.